Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is about strategy to answer reading test in TOEFL. I'd like to show you the way how to preview. Previewing means to take a brief look on the text material before reading. You take a brief look on the text material means you read in a glance. In bahasa adalah membaca sekilas atau melihat secara cepat. In order to guess what the text is about. Dengan maksud untuk menebak teks tersebut tentang apa. What you can use for previewing yang bisa dilakukan adalah by take a look at the pictures, the title, some vocabularies in the text, and table of content of a book, if it is a book. Remember, whenever you have something new to read, always preview. Ingat, setiap kita membaca buku atau passage yang menurut kita adalah hal baru, kita hendaknya melakukan preview terlebih dahulu. Preview di sini meliputi salah satunya adalah skimming. Skimming is a high-speed reading that can save your time and help you get through lots of material quickly. Skimming itu membaca secara cepat, sehingga akan membantu kita memprediksi dan menghemat waktu. Kira-kira passage tersebut tentang apa? Apa yang kita lakukan dengan skimming? You skim to get the general sense of idea of the passage, not specific details. Dengan skim, kita melihat hal yang umum meliputi ide pokok yang ada di dalam passage atau paragraf. How to skim? Do not read every word. Read the first one or two sentences of each paragraph and or the last sentence of the paragraph. Read the last paragraph. Hal yang bisa kita lakukan dengan skimming adalah melihat secara cepat, kita bisa melihat judulnya. Kita tidak membaca setiap kata yang ada di dalam bacaan, karena itu akan membuang waktu. Ini adalah tes. Yang kedua, bacalah satu atau dua kalimat dalam satu paragraf. Biasanya di kalimat awal dan kalimat akhir dalam paragraf. Kemudian read the last paragraph, karena biasanya di paragraf terakhir itu berupa kesimpulan. However, you cannot skim all kinds of text. There are exceptions. Untuk hal lain, kita tidak bisa melakukan skim untuk jenis teks lain, ya, karena pengecualian seperti short story, novel, nah semacam itu kita tidak bisa melakukan skimming karena itu berupa cerita. And then scanning. Scanning adalah juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk preview by looking quickly at the text to find the required information. Dengan scanning, jika pertanyaannya berupa detail information,
kita melakukan scanning. Dengan jari telunjuk kita mencari jawaban atau informasi yang ada di dalam passage. When you scan, you do not need to know the idea of the whole passage or text because you only look for specific detail. Jadi scanning itu berbeda dengan skimming. Kalau skimming kita melihat passage tersebut tentang apa. Sedangkan di scanning kita tidak perlu melihat secara general, tapi kita lebih mengutamakan pada detail information. Biasanya berkaitan dengan pertanyaan 5W 1H, when, where, why, who, which, why, and then how. Nah, pertanyaan semacam itu. Okay, talking about reason. Why is reading tested? Kenapa sih kok reading test itu diujikan? Reading passage itu diujikan. It tests your knowledge of English vocabulary. You must find synonyms among 4 answer choices. Jika pertanyaannya itu tentang English vocabulary, di sini berarti kita diminta untuk menemukan sinonim among 4 answer choices, di antara 4 pilihan jawaban. It requires a strong college level vocabulary. Of course, it cannot be developed instantly. Untuk penguasaan vocabulary, it requires a strong college level. Artinya levelnya itu sudah lebih ya dibandingkan murid sekolah, karena kita di college. Dan tentu saja tidak bisa berkembang secara instan. Itu butuh proses. It grows over a long period of time spent reading widely and learning new words. Spending time-nya harus lebih untuk memperoleh untuk kita bisa menguasai vocabularies atau kosakata. Lebih banyak membaca, tidak paham kita buka kamus untuk mencari artinya. Knowing the meanings of prefixes, memahami makna dari prefixes yaitu imbuhan awal, suffixes akhiran. Prefixes itu awalan ya di dalam bahasa, suffixes akhiran, and roots akar atau kata dasar. Will help you to derive word meaning on the test. Selain itu, it tests your ability to understand, interpret, and analyze reading passages on a variety of topics. Selain vocabularies, kita juga diminta reading test itu juga menguji kemampuan pemahaman kita menginterpretasi dan bagaimana menganalisa reading passage dengan topik yang beragam. Oke, untuk materi kita hari ini kita lebih fokus ke vocabularies ya. Untuk kesempatan kedua nanti kita akan fokus pada reading comprehension. Now take a look at the strategies to understand vocabularies. Remember that you are looking for the word that means most nearly the same as the underlined word in sentence. Ingat, untuk pemahaman vocabulary yang diteskan, kita diminta untuk mencari sinonimnya atau kata yang mendekati dengan kata yang ada di dalam kalimat. Some words may have several definitions. Kita tahu bahwa beberapa kata memiliki arti yang
banyak, memiliki beberapa arti. But only one will fit the meaning of the sentence. Namun hanya satu yang sesuai maknanya jika disandingkan dalam kalimat. Read the entire sentence. Maka dari itu, baca kalimatnya secara keseluruhan. Trying to understand the meaning, mencoba untuk memahami maknanya of the underlined word or phrase from context. Makna dari kata atau frase dalam situasi konteks yang ada di kalimat. To understand meaning words, may need many times from the words around it. Untuk memahami makna kata membutuhkan, mungkin bagi sebagian orang membutuhkan banyak waktu dengan kita membaca berulang-ulang sehingga kita akhirnya memahami arti atau makna kata tersebut. Now we go to the examples. Because of Mila's antagonistic nature, she finds it difficult to make friends. Oke, the underlined word yang ada di sini adalah antagonistic. Sorry for forgetting giving underline. Jadi yang di garis bawah adalah antagonistic. Oke. Kata apa yang mendekati antagonistik di sini? Even you do not know the meaning of antagonistic, you should be able to assume from the facts that Angela finds it difficult to make friends that it is not positive quality. Jika kita tidak mengetahui apa artinya antagonistik, kita bisa melihat konteks kalimatnya bahwa dia kesulitan, she finds it difficult to make a friends. Dia sulit untuk berteman. Artinya sulit ya untuk bersosialisasi seperti itu. Nah, dalam hal ini maka ini bukan kualitas yang positif ya, bukan positive quality yang dimiliki oleh Mila atau memiliki karakter yang positif. Di sini Mila memiliki karakter yang negatif. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang A, cordial, and D, outgoing, are generally thought of as positive qualities. Keduanya memiliki karakter yang positif, A dan D. Sehingga tentu saja itu salah. Bagaimana dengan yang C? Maybe a positive or negative quality, but would not necessarily make it difficult for her to make friends. Oke, talkative bisa positif dan negatif, namun tidak ada hubungannya dalam pertemanan atau bersosialisasi. Now, what about B? If you have eliminated these three answers, kalau kita mengeliminasi ketiga tadi, maka jawaban yang betul adalah B, quarrelsome. Okay, now we go to number 2. The state attorney thought that piece of evidence was insignificant early in the investigation, but it turned out to be vital in convicting the criminal. In this case, insignificant is underlined word to be found the synonym of it. Insignificant itu yang di garis bawah ya. Nah, kita cari kata yang mirip dengan insignificant atau yang berhubungan. Sekarang kita perhatikan the first thing that you should notice here, yang harus kita perhatikan, the word insignificant begins with the prefix in. Insignificant itu diawali dengan in sebagai prefixnya.
which is often an indicator of a negative idea. Insignificant, in itu tidak ya, tidak signifikan. Berarti di sini sesuatu yang negatif. However, signifikan sendiri itu apa? Signifikan sendiri adalah penting kan? Nah, kita lihat ada kata penting yaitu a di sini. Nah, important, tapi insignificant adalah tidak penting kan? Nah, berarti yang A bukan ya. If you understand the entire sentence, kalau kita perhatikan keseluruhan sentence kalimatnya, the entire sentence, you will know that the piece of evidence was actually quite important or vital. Nah, sesuatu yang turn out to be vital. Itu sebagai bukti yang quite important atau vital. Vital itu cukup penting berarti. The contrasting conjunction but, namun di situ ada kata but sebagai kata hubung atau konjungsi, should tell you that the word insignificant is actually the opposite of important. Nah, namun di sini insignificant itu mengindikasikan dengan kata but, berarti di sini tidak penting. Jadi berlawanan dengan vital tadi. Jadi jawabannya adalah unimportant. So the answer is D. Now we go to number 3. The supply of silver in the mines had dwindled, causing great concern among the people of the town. Yang di garis bawah di sini adalah dwindled. You know that something happened to the supply of silver. Ada sesuatu yang terjadi pada the silver. What silver means? Please open your dictionary. And you also know that it caused concern among the people. In other words, it worried them. Dan itu sesuatu terjadi pada people, kan? Dan sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hal ini. It does not seem likely that answer B and C, jadi bukan berarti yang B atau C would cause the people to worry, so you can eliminate them. Jadi bukan jawaban yang B atau C yang menunjukkan kekhawatiran di sini. Ya, yang menunjukkan kekhawatiran sesuai dengan kata dwindled. If you understand the meaning of devalued, answer D. Mungkin kalau kalian tahu maknanya devalued, menjawab D. You will probably be able to understand that while it can devalue, it is not usual that one would say that the supply had devalued. Jadi di sini bukan D ya. If you have eliminated B, C, D, so you will arrive at the correct answer is A. Jadi jawabannya adalah A. Yeah, it is not always easy to answer a vocabulary question when you do not know the meaning of the underlined word. Memang gak gampang untuk kita menjawab pertanyaan vocabularies ya, kalau kita tidak mengetahui maknanya. However, this method will help you with some of the question in this section. Okay, the strategy or tips I can give you is try to improve your vocabulary at every opportunity. Kita bisa mengimprove vocabulary atau kosakata kita pada banyak kesempatan dan banyak latihan. Metode itu cukup membantu, dan juga you may also do practice exercise and open up your dictionary, of course. Okay,
That's all for this video about vocabularies, and for the next video we'll have reading comprehension. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.